menciptakan kelas kita yang rasanya bikin kita tentram dan nyaman 1 tahun ke depannya, kita awali dengan kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi tujuan keyakinan kelas ini kita buat agar kita semua bisa mengikuti dan melaksanakan apa saja keyakinan yang akan kita sepakati nantinya. Nah, jadi nanti anak-anak ibu silakan ditulis dalam kertas ini nanti 1 buah keyakinan. Apa harapan yang akan kalian impikan atau apa yang ingin terjadi di kelas kita nanti, silakan ditulis di sini 1 saja harapan. Masing-masing anak-anak ibu 1 harapan ditulis di sini. Paham nggak? Paham. Silakan bagikan. Kesepakatan kelas ini masih ada di dalam bahasanya atau kalimatnya kalimat negatif. Sekarang kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Coba ibu minta salah satu dari anak ibu. Coba Aira, silakan ambil 1 kesepakatan yang dibuat oleh teman kita. Silakan bacakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini dalam kalimat negatif Karuna. Sekarang kita rubah menjadi kalimat positif. Pada bersama yang sudah kita keluarkan ide-ide kita secara bersama. Nah, ada 6 keyakinan kelas untuk kita kelas 5 1 tahun ke depannya yang harus kita sepakati dan kita laksanakan. Ya, sekarang saatnya ibu minta anak ibu untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ibu minta mulai dari apa sih ayatnya? Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama meyakini dan melaksanakan keyakinan yang telah kita buat. Bisa nak? Semoga berdoa anak-anak ibu tidak ada yang melanggar keyakinan kelas kita. Kalau tidak ada yang melanggar keyakinan kelas kita, insya Allah kelas kita akan damai, tentram dan berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelfa Meliani, guru UPT SDN 06 Kampung Kasur, Kecamatan
Kecamatan Koto 11 Tebusan, Kabupaten Pasir, calon guru penggerak Angkatan 8. Izinkan saya untuk mempraktekkan praktek segitiga restitusi kepada seorang peserta didik kelas 5 SD dalam kasus terlambat masuk setelah jam istirahat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video praktek segitiga restitusi. Waalaikumsalam Akila. Silakan masuk, Nak. Iya, silakan duduk. Akila tahu tidak kenapa Akila dipanggil ke sini? Karena Akila telah masuk kelas. Akila masih ingat kan kesepakatan kelas kita seperti apa? Ya, Akila ingat benar. Istirahat kita berapa menit? 20 menit. Harusnya Akila kembali ke dalam kelas jam berapa? jam 10.20 menit. Jadi Akila masuk kelas jam berapa? Jam 10.30 menit. Jam 10.30 menit. Apakah artinya itu Akila telat? Ya, Akila telat 10 menit. Ya, telat 10 menit. Menurut Akila telat itu apakah merupakan suatu kesalahan? Ya, Akila salah. Nah, Ibu tidak menyalahkan Akila karena semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Namun Akila telat, pasti Akila punya alasannya kenapa Akila telat masuk kelas. Coba jelaskan kepada Ibu apa alasannya yang menyebabkan Akila telat masuk kelas. Tadi pas istirahat kami tidak langsung ke kantin. Kami asik main ngobrol. Setelah itu baru kami ke kantin. Nah, meneruskan makan bel berbunyi. Karena perut kami lapar, kami lanjutkan makan. Akhirnya kami telat masuk kelas. Itu alasan Akila kenapa Akila telat dari masuk kelas. Nah, menurut Akila masih ingat kan keyakinan kelas kita seperti apa? Iya. Kira-kira kalau Akila telat, keyakinan kelas yang mana yang sudah Akila langgar? Disiplin terhadap waktu. Iya, disiplin terhadap waktu. Nah, kira-kira agar Akila tidak telat lagi besok masuk kelas, apa solusi yang akan Akila lakukan atau apa yang akan Akila lakukan agar Akila tidak telat lagi masuk kelas? Iya. Jadi kita sudah menemukan solusinya dan kita sudah tahu apa yang harus Akila lakukan agar Akila tidak telat lagi masuk kelas. Nah, Ibu doakan semoga Akila lebih baik lagi ke depannya dan lebih disiplin terhadap waktu. Ya, sama-sama Nak. Sekarang Akila boleh pulang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila. Saya kelas 5 SD. Saya sangat senang dan bahagia setelah Bu Lia melakukan praktek segitiga restitusi. Di saat saya melakukan kesalahan, Bu Lia tidak marah dan menghukum saya, tetapi Bu Lia mencarikan solusi agar saya tidak telat masuk kelas. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para guru-guru PT SD 06 Abu Mansur yang hadir pada hari ini dalam kegiatan desiminasi calon guru penggerak tahun 2023. Baik, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Baik, demi menghemat waktu, kita persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 06 Abu Mansur. Kepada Ibu kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti acara desiminasi guru penggerak. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersepakat, mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan salawat, kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak guru UPT SDN 06 Abu Mansur. Di sini saya selaku kepala sekolah ingin memberikan sedikit sepatah kata. Guru penggerak menyampaikan acara desiminasi dengan modul disiplin positif. Pemahaman budaya disiplin positif itu sangat penting kita lakukan, karena pengembangan budaya disiplin positif itu bisa meningkatkan, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Untuk menjadikan peserta didik kita menjadi jati diri yang bertanggung jawab, memiliki akhlak dan berkarakter. Menanamkan disiplin positif itu adalah salah satu tugas dari guru penggerak, mengajak guru-guru yang lain untuk satukan persepsi, menyamakan persepsi untuk menegakkan budaya disiplin ini di sekolah. Sehingga mudah-mudahan guru-guru penggerak di SD 06 bisa mengajak guru-guru yang lain untuk lebih meningkatkan disiplin diri untuk anak-anak peserta didik kita. Dan sekali lagi, mudah-mudahan guru-guru penggerak ini bisa mengajak guru-guru yang lain menjadi bergerak juga. Hanya itu, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah kata di hadapan kita bersama. Kita masuk kepada acara inti kita, pemaparan materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zulfa Maliani SPD. Pada Ibu, untuk waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih kepada moderator Bapak Randi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, kesempatan dan kesehatan, Bapak Ibu bisa datang untuk menghadiri acara desiminasi saya pada hari ini. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah
Kemudian terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri hadir untuk mengikuti acara desiminasi saya yang insya Allah akan berjalan sekitar 1 jam ke depan. Semoga kegiatan kita ini mendapat rahmat dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan desiminasi mengenai disiplin positif. Adapun budaya positif yang akan kita diskusikan ke depan, mungkin tepatnya kita akan diskusi bukan mengajari. Nah, di sini yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua, di saat Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Iya, terima kasih kata Bu Mega, cepat datang. Yang lain, ibu-ibu yang lain ke Bapak, cepat sampai, tepat waktu, cepat tiba. Ya, semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu adalah betul. Namun, kata disiplin sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan tata tertib. Karena selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya disiplin selalu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman jika seandainya peserta didik kita tidak mematuhi aturan yang kita laksanakan. Nah, setelah saya ikut kegiatan guru penggerak ini, sedikit membuka wawasan saya tentang kata disiplin. Disiplin di sini adalah berusaha agar anak bisa menimbulkan motivasi intrinsiknya, artinya dorongan dari dalam agar dia mau melakukan budaya-budaya positif. Jadi bukan karena hal-hal lain atau faktor ekstrinsik atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Itu yang saya pahami dari pembelajaran saya selama mengikuti calon guru penggerak. Nah, mungkin kata Bu Mega tadi cepat datang. Kita selama ini berusaha untuk cepat datang ke sekolah, pasti ada motivasinya. Apa motivasi kita selama ini untuk bisa datang ke sekolah lebih awal atau tepat waktu? Coba Ibu Tia, apa motivasi Ibu Tia yang mengusahakan bagaimana Bu Tia itu bisa datang lebih cepat ke sekolah? Apa motivasinya? Terima kasih kepada Ibu Bapak. Motivasi saya untuk cepat datang ke sekolah adalah saya ingin melihat anak-anak saya siapa yang dulu hadir. Jadi saya tahu siapa anak saya yang sering hadir, yang paling awal di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tia. Jadi motivasi Ibu Tia karena menunjukkan bagaimana memberikan contoh kepada peserta didik melalui diri sendiri terlebih dahulu. Nah, kita lihat. Di kata disiplin itu ada nilai yang ingin kita raih, yaitu nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kalau kita lihat dari kata kebajikan artinya apa? Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi apa itu
kebajikan universal. Betul yang dikatakan oleh Ibu Desi tadi, bahwa kebajikan itu artinya menanamkan nilai-nilai positif. Kedua pakar pendidikan, Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Karena kita garis bawahi itu adalah kata kebajikan, nilai-nilai positif. Nah, kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Dian Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, yang kita galakkan sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Coba Ibu atau Bapak bisa menyebutkan nilai apa saja yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa. Iya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepat sekali, Bu. Kita lihat. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa pemerintah Indonesia lebih menekankan kepada kita sebagai pendidik sekarang, agar kita bisa menanamkan, agar kita bisa mencurahkan bagaimana anak itu bisa memiliki profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 nilai di dalamnya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah langkah awal kita untuk menanamkan kepada anak menjadi anak-anak yang berkarakter. Kemudian yang kedua, mandiri. Jadi di sekolah kita sudah menanamkan kepada peserta didik kita untuk bagaimana mereka bisa menghadapi masalah yang mereka temui. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah 6 nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita lanjut teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut saya ini adalah pemahaman atau pemaparan yang juga sebelumnya saya merasa itu miskonsepsi pengertiannya bagi saya, di mana saya menganggap apa yang saya lakukan selama ini sudah betul. Ternyata setelah saya mengikuti program calon guru penggerak, itu sedikit menambah wawasan saya tentang perbedaan apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ketiga poin ini dia beda-beda tipis antara hukuman dan restitusi. Kemudian ada namanya penghargaan. Mungkin selama ini kita sering, anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu begini nanti ibu kasih ini, begini nanti ibu kasih ini. Kita sering lakukan itu kepada anak atau peserta didik kita. Namun ternyata hal itu membuat peserta didik kita gagal. Jadi tugas kita di sini adalah bagaimana menanamkan motivasi peserta didik, bukan karena ada faktor ekstrinsik. Bagaimana kita menggali kalau motivasi itu akan muncul dari dirinya sendiri, bukan dari rayuan atau bujukan kita sebagai pendidik. Kita lanjutkan. Kita lihat dulu. Sebagai seorang guru, saat bapak atau ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan bapak ibu ini? Tadi sudah dijawab, ada yang mengatakan mau melihat peserta didik yang datang lebih awal. Ya itu tadi Bu. Iya. Kita lihat ini. Ini sebenarnya 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari apa yang dilakukan terhadap kita selama ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
Ini adalah motivasi paling rendah. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, dilatar belakangi karena kita menghindari ketidaknyamanan atau akan takut dihukum, itu merupakan motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, kita berbuat sesuatu budaya positif untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga hampir sama dengan yang poin 1. Ada lagi motivasi ekstrinsiknya, masih bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, di antara 3 poin ini, mana motivasi yang tepat yang mendasari diri kita sebagai pendidik? Poin yang nomor berapa? Poin yang nomor 3. Karena kalau kita lihat 1 dan 2 itu dilatar belakangi dengan faktor ekstrinsik atau faktor dari luar diri seseorang. Kita akan melihat apa sebenarnya itu hukuman. Ini sering kita lakukan mungkin kepada peserta didik kita. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, kita sudah mengajar 4 jam. Anak ada datang berlari-lari, kemudian ngetok pintu, Assalamualaikum. Nah, karena kita tidak mau anak berkelanjutan seperti itu atau ada lagi membawa dampak negatif kepada temannya yang lain, biasanya kita melakukan apa, Bapak Ibu? Menghukum. Mungkin saja dengan berdiri di depan kelas, atau bisa saja dengan menyapu halaman sekolah, atau yang lebih fatalnya ini biasa terjadi, pernah dilihat juga, anak disuruh telanjang kaki sambil hormat ke bendera dalam keadaan panas-panasan. Nah, hal seperti itu sebenarnya membuat rasa tidak nyaman, membuat rasa dendam dari peserta didik kita. Kemudian kita lihat lagi konsekuensi. Konsekuensi ini mungkin lebih dikatakan lebih betul daripada hukuman. Yang mana konsekuensi sudah terencana atau disepakati, yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dilihat oleh pihak guru dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kita beria-ia dulu, kita berdiskusi dengan anak, kalau seandainya kita lakukan ini nak, apa yang akan terjadi? Kalau seandainya seperti ini nak, apa yang akan kita lakukan? Kita di situ melakukan diskusi kepada peserta didik. Namun tujuan kita tetap mungkin dengan lebih dekat kepada hukuman. Itu juga bisa dikatakan kurang tepat. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu restitusi. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka temui. Jadi di sini kita mungkin lebih meminta kepada peserta didik untuk mencari sendiri jalan keluar dari permasalahan yang mereka temui, tanpa kita kalau mau diko anak, iko lakukan anak. Tidak seperti itu. Kalau pada restitusi kita hanya menggali bagaimana anak bisa menyimpulkan bahwa dia memang melakukan kesalahan, kemudian dia bisa sendiri mengeluarkan idenya untuk mengatasi masalah yang telah dia lakukan tadi. Itu restitusi. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini yang akan ditimbulkan kalau kita melakukan hukuman kepada anak. Artinya dia kurang terbuka kepada kita. Artinya dia kurang jujur kepada kita. Karena mereka takut dihukum. Kalau mau dicek, ribut ke mereka.
Netagaan di muka. Kalau awak jujur kapak ke beko nyojamu awak di tiang bendera. Jadi ada rasa takut yang menyebabkan peserta didik tidak jujur kepada kita. Kemudian konsekuensi. Murid atau anak belajar taat peraturan. Nggak tahu peraturan nyo, ijan murid itu beko kan bilang ibu. Beko kan salah ibu. Jadi mereka berbuat baik itu karena ada sesuatu juga, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi anak atau murid belajar memecahkan masalahnya sendiri. Dia menggali sendiri, kalau kau salah, maka selanjutnya tidak bantu boleh. Nah, itu kalau restitusi. Jadi yang lebih tepat Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi mana yang tepat? Tepat restitusi yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kita, ini ada pernyataan. Kita akan membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita tahan dulu. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita tahan jawabannya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi itu hukuman? Iya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Kenapa itu tidak hukuman? Karena manfaatnya memang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Berarti memang berdampak nanti di saat dia mencatat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu memang ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Berarti itu dikatakan sebagai konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman karena tidak terkait. Kecuali kalau seandainya anak itu dihukum karena terlambat, disuruh berlari 2 lapangan pas pelajaran PJOK, itu boleh-boleh saja, itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Karena memang di dalam pembelajaran PJOK anak memang dilatih untuk berlari. Itu beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau misalnya yang kita lakukan itu tidak mengenai apa yang diperbuat atau kesalahan anak, berarti itu hukuman. Tetapi misalnya tindakan yang kita lakukan itu bisa atau berkaitan dengan memperbaiki atau memang sesuai dengan materinya, itu dikatakan konsekuensi. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah. Yang selama ini kita buat di dinding-dinding kelas kita itu apa? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Itu berbeda. Antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan yang membuat adalah kita sebagai guru. Nah, peraturan kelas awal ya nah. Yang pertama, anak-anak ibu harus datang tepat waktu.
Yang kedua, anak-anak ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti peraturan itu yang membuat siapa? Guru. Ada konsultasi kepada peserta didik? Tidak. Sudah dibuat, dipajang di dinding kelas, kemudian diumumkan kepada peserta didik kita. Namun kalau misalnya keyakinan kelas itu terlebih dahulu sebelum kita cetak dia bagus-bagus, kita bakukan menjadi keyakinan kelas, kita diskusikan dulu kepada peserta didik saya. Ini contoh video pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas, kita tampung saja dulu apa harapan anak-anak kita selama 1 tahun ke depan. Dan ini peserta kita libatkan untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas yang sesuai dengan kelas kita. Mana yang menurut mereka bisa mereka laksanakan, itu yang kita tempel pada sebuah kertas. Nah, ini adalah langkah terakhir. Setelah keyakinan kelas kita kumpulkan, kita tempel, kita minta tanda tangan peserta didik kita sebagai bukti bahwa mereka bersedia melaksanakan kesepakatan kelas yang akan berjalan 1 tahun ke depan.
kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ini berdasarkan hal-hal yang kita temui atau fenomena yang kita temui di lapangan. Kenapa anak begini, kenapa anak begitu? Itu dilatar belakangi karena adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada rasa kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kita sebagai pendidik, jika ada peserta didik kita melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terlebih dahulu galilah kenapa mereka berbuat seperti itu. Jangan langsung menjatuhkan hukuman kepada peserta didik kita. Kita harus gali dulu, mengapa anak seperti itu. Contoh, kita temukan peserta didik kita sedang asik mengajar, tahu-tahu kita lihat di pojok sana, mungkin karena dia berada di bawah kipas angin dia tertidur. Nah, kita tidak boleh langsung menghadik atau menghukum anak kita tersebut. Apa yang kita lakukan? Panggil dia, ajak dia bicara 4 mata. Gali, kenapa kamu tertidur, nak? Apa yang melatar belakangi kamu tertidur? Bisa saja itu nanti jawabannya bermacam-macam. Yang pertama mungkin karena awak pulang sekolah ngacain TV dulu, Bu. Ya awak dah boleh. Jadi pulang agak malam. Apakah wajar juga kita melakukan hukuman kepada peserta didik kita? Nah, jadi intinya apapun yang kita temui, apapun permasalahan yang kita temui selama kita mendidik peserta didik kita harus tanya dulu. Kita harus gali dulu, apa latar belakang mereka berbuat seperti itu. Ini ada kebutuhan dasarnya di sini. Mungkin ada karena kesenangan atau penguasaan. Mungkin di rumahnya anak awak kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi mungkin dia mencari atau berbuat salah itu untuk memuaskan atau mencari kebutuhan dasarnya dia. Misal ada anak awak yang mengganggu kawannya makan, awak tanya, "Mbak, aku diganggu kawan makan, awak apa, Bu?" Nah, itu adalah kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Nah, jadi tugas kita di sini, kita harus gali dulu apa yang melatar belakangi anak kita itu berbuat sesuatu yang salah. Kemudian kita lihat lagi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa model disabean tadi, manjamu anak, managaan anak, atau hormat di tiang bendera. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ini biasanya, nak, coba bayangkan ama awak di rumah, nak. Coba bayangkan ayah awak di rumah batanggang dilawi, nak. Hal itu sebenarnya tidak bagus kita lakukan kepada peserta didik kita. Kenapa? Dengan demikian dia akan merasa bersalah, larut-larut selalu merasa bersalah tanpa itu muncul dari dalam dirinya. Karena dia selalu ingin dia coba yang awakku, coba awak bekerja. Jadi itu termasuk membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ini mungkin saya pribadi juga dulu sering melakukan ini. Bagaimana rasanya? Sudah betul kalau anak bisa menganggap kita sebagai teman. Dengan arti kata, mungkin kalau mereka menganggap kita sebagai teman, mereka bisa bercerita, bisa curhat kepada kita. Namun hal seperti ini tidak juga bagus kita lakukan kepada peserta didik kita. Kenapa demikian? Nanti ada kalanya kita tidak mengindahkan atau kita tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh peserta didik kita, sehingga kita mungkin kurang memperhatikan dia. Nah, karena selama ini kita selalu berusaha menjadi temannya, dia akan kecewa. Di buku ini dah elok awak mulai berang. Jadi itu mungkin nanti akan bisa menimbulkan anak kita tidak semangat lagi belajar karena perlakuan kita sudah berbeda. Nah, yang tidak lagi boleh kita lakukan karena menganggap sebagai teman itu, dia tidak akan menerima guru yang lain nanti. Mungkin saja guru yang lain cara mendidiknya berbeda dengan kita. Mereka sudah terbiasa kita membuat dia sebagai teman kita. Nah, akhirnya dia tidak
mau belajar atau tidak menyenangi guru yang lain. Kemudian sebagai pemantau ini dilakukan untuk mengawasi peserta didik kita. Bahkan yang kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadilah tanpa tamu dewa anak masalah. Akhirnya kita lakukan diskusi dengan dia, kemudian kita tanya apa yang latar belakangi dia. Nah, kita bikin suasananya senyaman mungkin. Mungkin kadang anak kita bersalah, kita panggil dia takut atau bahkan menangis. Kita tenangkan dia dulu. Kita lakukan validasi data terlebih dahulu. Kenapa kamu berbuat seperti ini, nak? Tanya alasannya dulu. Setelah dia membuka atau menyampaikan alasannya, kita tenangkan. Kita stabilkan identitasnya. Tidak apa-apa, nak. Jangan merasa bersalah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah dulu berbuat salah. Jadi seolah-olah anak tidak merasa tertekan. Dengan begitu dia akan lebih terbuka kepada kita kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, setelah itu baru kita diskusikan. Kalau seperti itu, kira-kira apa tindakan yang bisa kita lakukan agar kesalahan kita tidak terulang lagi, nah? Biar dia menggali dulu ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Ada contoh seorang anak yang terlambat sekolah. Nah, nanti itu akan kita bahas pada poin berikutnya, yaitu poin segitiga restitusi. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada namanya validasi tindakan yang salah, menggali kenapa dia berbuat salah. Kemudian menstabilkan identitas, membujuk bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kita masukkan, tetap kita didik anak kita. Bukan berarti kita selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh peserta didik kita, tetapi caranya jangan sampai kita langsung memvonis peserta didik yang menyebabkan mereka takut untuk terbuka kepada kita. Kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang sudah kamu lakukan tadi itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, Bu. Jadi kita kan sudah sepakat 1 tahun ke depan bahwa kita harus begini. Kan kita yang bikin semua, kita bikin bersama, bukan Ibu yang menentukan. Kita kembalikan ke sana lagi. Itu tujuannya kita bikin keyakinan kelas agar kita bisa bertanya apakah yang mereka lakukan itu sudah baik atau belum. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau belum. Biar dia yang berbicara sendiri, biar dia yang menyadari sendiri keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya bersama dengan anak. Itulah langkah-langkah segitiga restitusi. Ini ada lagi bentuk video segitiga restitusi. Kita lihat sekilas saja. Segitiga restitusi kepada seorang peserta didik kelas IPA SD
Ini kasusnya seorang peserta didik yang terlambat. Dari video ini bisa kita lihat peserta didik kita yang melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia bisa mengungkapkan, berani mengungkapkan apa yang dia lakukan. Artinya kita menuntut anak kita untuk jujur kepada kita. Kita lebih melatih atau bagaimana melahirkan sifat jujur dari peserta didik kita dengan rasanya adanya kita mengayomi mereka, dengan adanya kita masuk ke dalam peristiwa yang mereka alami, sehingga mereka lebih terbuka kepada kita. Nah, jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi jangan sekali-kali kita memarahi anak atau memarahi peserta didik kita di depan teman-temannya. Hal itu dapat membuat mereka merasa harga dirinya rendah. Ya, sekian. Terima kasih dan salam bahagia. Nah, saya sekarang ingin Bapak Ibu kalau ada misalnya yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, coba Ibu Desi. Terima kasih Bu. Sekarang saya mau tanya kembali tentang apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana penerapannya? Padahal restitusi itu kan sudah termasuk dalam konsekuensi itu. Mohon penjelasannya ini.
Ya, pertanyaan yang bagus dari Ibu Desi yang menanyakan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang saya paparkan tadi, bahwa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu bedanya tipis. Cuma kalau hukuman itu lebih kepada hukuman fisik tanpa adanya kita sepakati dulu kepada peserta didik kita. Sedangkan konsekuensi itu lebih halus sedikit dibandingkan hukuman. Tetap mereka kita beri semacam untuk menyadarkan bahwa mereka salah, namun tidak sampai seperti kita menghukum peserta didik. Kita hanya melakukan konsekuensi. Contoh tadi, anak kita mencoret-coret meja. Nah, kalau seperti ini, meja kita tadinya bagus. Nah, sekarang coba lihat, masih bagus mejanya seperti ini, Mereka akan menjawab, tidak, Bu. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya, bagaimana caranya agar meja kita bersih kembali? Nah, dia yang akan, wah ampun, Bu. Ya, berarti mereka sudah mampu mengeluarkan pendapatnya. Kemudian restitusi itu kita lebih menggali, lebih membuat anak kita mandiri. Mereka yang bersalah, mereka mengakui kesalahan, kemudian mereka juga yang mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dia lakukan. Kita di sini sebagai pemancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau seperti ini, bagaimana bagusnya? Nah, contoh anak kita berkelahi, tangga bawa baju kawannya menangis. Nah, tuh temannya menangis gara-gara berkelahi dengan kamu. Nah, bagaimana sebagusnya supaya temannya tidak menangis? Dia minta jahitkan bajunya, Bu. Nah, bagaimana caranya, Nak? Dia akan berusaha, walaupun dia tidak pandai menjahit, tetapi dia akan belajar menjahit baju tersebut sehingga permasalahannya akan bisa teratasi. Nah, berhubung waktu sudah cukup, kita sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.